dan nilai ulangan semesteran. Ya. Jadi setiap ada tugas atau ulangan, tolong dikerjakan dengan maksimal ya. Kemudian nilai raport nanti ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi untuk nilai sikap, karena sekarang daring, Ibu ambil dari, Ibu lihat dari WA ya, atau cara kalian japri Ibu misalnya. Jadi harus ada tata caranya ya, misalnya mengucapkan salam dahulu gitu ya. Kemudian untuk nilai keterampilan, Ibu ambil dari nilai praktek. Seperti hari ini nanti kalian praktek pengukuran. Jadi yang diukur nanti meja, kemudian lemari, kemudian ruang tamu. Ya. Kalau nggak ada ruang tamu, boleh silakan kamar, nggak apa-apa, diganti ya. Kalau nggak ada meja, boleh diganti yang lain, nggak apa-apa. Oke? Yang jelas ada 3 yang diukur. Ya, ukurnya nanti macam-macam. Ada yang pakai mistar atau penggaris. Bentar ya, Ibu lihat jam dulu. Oh belum ya, kita mulai jam 8 nanti ya. Jadi tugas hari ini kalian ngukur meja, lemari, dan ruang tamu pakai mistar atau meteran. Kemudian pakai jengkal tangan, ya. Jengkal tangan itu dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Ya. Kemudian pakai hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai siku. Itu hasta ya. Kemudian pakai depa. Depa itu tangannya diluruskan. Kalian ukur dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Itu depa, ya. Paham? Nanti di tugasnya ada gambarnya. Cara pengukuran. Paham, Bu. Kemudian pakai langkah kaki juga. Ya. Jadi kalian ngukur ruang tamu, kalian langkahkan kakinya berapa langkah diukur ya. Jadi itu untuk kalian mengamati satuan baku dan tidak baku. Dan supaya kalian juga paham mengenai pengukuran dan satuan dan besaran ya. Nanti saja dikerjakan ya kalau kita sudah selesai live teaching-nya. Jam 8 kita mulai ya sambil menunggu ya teman-temannya ya. Ya, sudah lumayan banyak yang bergabung. 4 menit lagi kita mulai. Semangat semua ya. Oh iya, kemarin tugas-tugasnya yang nilainya di bawah 70 tolong diperbaiki ya. Kemarin Ibu beri catatan. Tolong dilihat catatan yang Ibu kasih, diperbaiki yang nilainya di bawah 70. Jadi usahakan nilainya di atas 72 atau minimal 72. Paham ya? Ya. Ya. Semangat semua ya. Ya, Bu. Pelajaran kita masih daring, jadi semangat semua. Ya. Ya, bentar ya. Jadi ini nanti ada PPT yang sudah lihat semua PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah lihat semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita mulai saja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua siswa yang sudah bergabung di live teaching pembelajaran Ibu Siti Aziza Agus. Jadi ini pertama kali Ibu live teaching dan perkenalan untuk semua siswa kelas 7A sampai 7G ya. Ibu perkenalkan diri dulu, nama Ibu Siti Aziza Agus SSI. Ibu mengajar IPA di kelas 7A sampai 7G. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak mengenai itu? Ini baru pertama kita bertemu ya, live teaching ya. Ya, Bu. Ya, kita mulai ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
Jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat ya semuanya, walaupun kita belajar daring, tapi kita harus tetap semangat. Ya, Ya, Bu. pada minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran mengenai objek IPA dan pengukurannya ya dan pengamatannya. Jadi minggu-minggu yang lalu Ibu sudah memberi tugas. Silakan dicek di Google Classroom-nya sudah Ibu nilai. Kemudian untuk yang belum mengerjakan tolong diselesaikan tugas-tugasnya ya. Untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi objek IPA dan pengamatannya. Jadi ini adalah materi pertama kita. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. pelajaran kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Setelah berdoa selesai. Ya, hari ini kita belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Ini bab pertama. Ini dicatat nggak, Bu? Ya, kelihatan tidak? Ini dicatat nggak, Bu? Ya, silakan kalau mau mencatat ya, silakan dicatat. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan metode ilmiah dan 3 komponen penyelidikan IPA berdasarkan kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran, satuan, dan besaran. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkonversi satuan dalam sistem satuan internasional. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran-besaran panjang masa waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kemudian apa sih objek IPA itu? Ya, jadi ada yang tahu nggak objek IPA itu apa? Coba yang tahu dijawab. Objek. Ya, jadi kalau objek itu semua benda, ya, jadi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi objek IPA itu semua benda yang ada di alam ya. Objek IPA itu ada 2 ya, ada biotik dan abiotik. Jadi kalau biotik itu makhluk hidup, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian kalau abiotik itu makhluk, kalau abiotik itu bukan makhluk hidup atau benda mati, misalnya apa? Air, udara, tanah, bebatuan, dan lain-lain ya. Jadi beda biotik dan abiotik itu, kalau biotik makhluk hidup, abiotik bukan makhluk hidup, benda mati. Ya, kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan ya. Silakan. Kemudian bagaimana sih cara kita mempelajari lingkungan sekitar? Cara kita mempelajari seluruh benda yang ada di alam objek IPA ini? Ya, jadi ada beberapa metode yang digunakan ya. Jadi cara-cara yang kita lakukan untuk mempelajari objek IPA ini harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis. Jadi agar hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Jadi langkah-langkah itu disebut dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Ya. Jadi hasilnya harus dapat dipercaya atau valid, akurat. Kemudian bagaimana langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama, kita melakukan observasi.
Observasi itu pengamatan. Jadi kita amati keadaan awal dari objek yang kita teliti. Ya. Bisa kita analisis sifat-sifatnya ya. Atau kita amati bentuk awalnya, itu bisa ya. Kita observasi. Yang kedua, apa metode ilmiah? Merumuskan masalah. Jadi kita rumuskan masalah kita. Yang akan kita lakukan dalam penelitian itu apa? Misalnya masalahnya, bagaimana cara mengatasi tumbuhan supaya tidak mati gitu misalnya ya. Ada tumbuhan kering, kita amati misalnya ya. Jadi kan kalau dia kering itu lama dia akan mati ya. Jadi kita rumuskan masalah. Kemudian yang ketiga merumuskan hipotesis, dugaan sementara. Jadi kita buat dugaan, kita buat prediksi dari masalah itu tadi kita angkat yang kita rumuskan tadi masalahnya. Kita buat rumusan awal, dugaan. Kain mana? Ya, kenapa itu? Kemudian yang keempat, Ibu lanjutkan ya. Jadi Keempat, kita melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi kita melakukan percobaan hilang, Bu. praktek untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara. Hilang, Bu. Jadi sudah kita melakukan percobaan, kemudian yang kelima kita lakukan analisis dari hasil percobaan kita tadi. Jadi kita analisis ya. Kemudian yang terakhir kita buat kesimpulan. Jadi itu adalah 6 langkah dari metode ilmiah. Yang pertama observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima melakukan analisis hasil, yang keenam menarik kesimpulan. Ibu, gambarnya hilang. Gambarnya hilang? Oh, Bu, maaf gambarnya hilang, Bu. oh coba Bu, Bu. hilang. Gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang. Iya, Bu. Iya, Bu. Gambarnya hilang. Iya, Bu, gambarnya hilang. Bentar. Coba sudah ada belum? Belum. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada. Sudah, Bu. Ya, silakan dilihat ya. Ah. Nah, itu tadi langkah metode ilmiah. Sudah kelihatan jelas gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Langkah metode ilmiah. Kemudian sekarang kita melakukan penyelidikan ilmiah. Jadi kalau kita melakukan penyelidikan ilmiah, ada 3 hal yang kita lakukan ya. Yang pertama mengamati. Jadi kita melakukan pengamatan bisa menggunakan panca indera atau menggunakan bantuan alat ukur. Panca indera misalnya menggunakan mata, kemudian menggunakan hidung, ya, menggunakan telinga, menggunakan kulit, misalnya kita rasa ya, kita raba. Kemudian menggunakan apa lagi? Mata, hidung, telinga, dan juga mulut ya. Jadi kita cicip rasanya. Jadi pengamatan ada 2 cara, dengan panca indera dan menggunakan alat ukur, bantuan alat ukur. Kemudian sesudah kita lakukan pengamatan, yang kedua kita membuat inferensi. Jadi sesudah aspek objeknya kita amati, kita jelaskan, kita buat pola hubungan antara aspek tersebut ya. Kemudian kita buat prediksi. Itu termasuk ke dalam inferensi. Yang ketiga mengkomunikasikan. Jadi kita mengkomunikasikannya bisa melalui tulisan atau lisan. Bisa juga melalui media sosial ya. Melalui tulisan kita catat. Melalui lisan bisa kita misalnya dengan sesama teman ya. Kemudian bisa juga melalui media sosial. Itu cara mengkomunikasikan. Sampai sini sudah paham?
Sampai sini sudah paham belum? Paham, Bu. Ya, gitu ya. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Paham, silakan Bu. yang catat. Penyelidikan Paham. ilmiah ada 3 ya, Ibu ulangi. Yang Paham, pertama mengamati, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga mengomunikasikan. Nah, jadi kalau kita tadi meneliti, melakukan penyelidikan ilmiah, apa sih sikap-sikap yang harus kita miliki sebagai seorang peneliti? Ya, yang pertama kita harus teliti ya. Jadi objek yang kita amati itu harus kita amati secara teliti. Kemudian sabar, ya. Kita harus sabar. Kemudian yang ketiga, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jum, ya, muka gue nggak kelihatan. Saya semua. Iya, kenapa? Jadi kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi mengenai objek yang kita amati, yang kita teliti. Ya. Yang keempat, objektif. Jadi kita harus objektif terhadap penyelidikan yang kita lakukan. Yang keempat, yang kelima kita harus tenang ya. Bu, gambarnya hilang lagi, Bu. Hilang, Bu. Gambarnya Hilang. Bu, gambarnya hilang. ulang lagi. Bu, gambarnya hilang. Ya, hilang lagi, Bu, gambarnya. Gambarnya hilang, Bu. Gambar hilang, Bu. Gambarnya hilang. hilang. Ya, bentar ya, sebentar ya. Ya, saya nggak hilang, Bu. Ya, Tapi sebentar. punya saya nggak hilang, Bu. Ya, sebentar. Ya, jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan ya. Bentar ya, Nak ya. Hilang gambarnya. Iya, sebentar. Kemudian materi selanjutnya kita masuk ke pengukuran besaran dan satuan. Masih, Bu. Ya. Bu, masih belum ada gambarnya. Ya, sebentar. Memang sebentar. Iya. Sabar ya. Belum. Ya. Jadi apa yang Ibu bilang bisa kalian catat ya. Kemudian selanjutnya mengenai pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Kemarin tugas 1, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Coba jawab. Aura, mana Aura? Iya, Bu. Azikra. Pengukuran apa? Kalian kemarin sudah tugasnya ngukur tinggi badan kan? Kemudian massa tubuh. Kan adalah Jadi dimensi atau membandingkan nilai besaran yang diukur dan dinyatakan dengan angka satuan adalah suatu yang digunakan untuk pengukuran. iya, jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang kita ukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan ya. Maksudnya apa? Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi pengukuran itu kita membandingkan besaran yang kita ukur. Misalnya apa? Kita ngukur tinggi tubuh. Kemarin tugas 1 ngukur tinggi tubuh ya. Jadi kita ukur tinggi tubuh, kita ukur dengan besaran sejenis apa? Misalnya mistar atau meteran ya yang gampang. Kita ukur dengan besaran sejenis mistar. Jadi mistar itu sebagai satuannya adalah sentimeter atau meteran itu ya satuannya. Ya, sudah paham? Jadi kita bandingkan besaran misalnya tinggi tubuh dengan besaran sejenis yaitu meteran yang digunakan sebagai satuan. Itu yang dimaksud dengan pengukuran.
Ya, sebentar ya. Nah, ini kegunaan mempelajari IPA. Jadi apa sih guna kita mempelajari IPA? Yang pertama, kita memahami berbagai hal di sekitar kita. Ya. Jadi banyak hal di sekitar kita jadi paham kalau kita belajar IPA ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup kita jadi bertambah. Misalnya kita jadi tahu gimana sih caranya supaya tanaman itu tumbuh subur, gimana sih caranya supaya kita sehat, supaya kita bertambah tinggi, misalnya makan yang banyak kan. Gimana cara supaya kita jadi pintar, belajar, kemudian memakan makanan yang bergizi, ya. Jadi itu kualitas hidup kita meningkat. Kemudian dengan belajar IPA juga kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya kita jadi tahu bagaimana cara menjernihkan air, mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh. Jadi caranya kita lakukan penjernihan air ya. Kemudian kita juga bisa berpikir logis dan sistematis dengan belajar IPA. Jadi banyak sekali kegunaan kita belajar IPA ya. Karena IPA ini berbagai hal yang ada di sekitar kita yang kita pelajari. Ya, kita kembali ke tadi ya pengukurannya. Jadi kalau pengukuran itu kita bisa mengukur dengan panca indera dan juga menggunakan alat ya. Misalnya alatnya mistar, kemudian timbangan, kemudian dengan jengkal ya, atau dengan depa. Jadi kalau depa diluruskan tangannya, atau dengan hasta. Jadi banyak sekali ya. Kemudian sudah pengukuran, pengertiannya pengukuran tadi sudah ya. Sekarang pengertian besaran. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Ada yang tahu? Coba dijawab. Kemarin sudah tugas 1 ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Iya, jadi kalau besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya berupa angka, ya. Jadi kalau besaran itu Maaf, Hilang lagi. Gabung nggak hilang. nggak hilang. Hilang Bu. gambar hilang lagi. Hilang Bu. Iya Bu. Gambarnya hilang lagi. Nggak hilang Bu ya. Hilang Bu. Ya. Enggak hilang. Ada Hilang, Bu. gambarnya? Hilang Bu. Hilang, Bu, hilang. Gambarnya saya nggak hilang Bu. Hilang. Ya, sebentar ya. Sebentar. Hilang Bu, hilang. Ya, sudah ada gambarnya? Ya, sebentar ya. Sudah Bu. Ada. Sudah Bu, sudah. Bu sudah kelihatan ada. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau besaran ini dia diukurnya dengan alat ukur dan hasilnya berupa angka. Contohnya apa besaran? Panjang. Ya. Kemudian tinggi. Kemudian massa. Itu besaran ya. Kalau misalnya bau besaran bukan? Bukan. Bau. Bukan. Jadi kalau bukan bau, misalnya bagaimana sih wajahnya? Yang satu ada yang ngomong cantik, ada yang satu ngomong kurang gitu. Itu besaran bukan? Bukan ya. Jadi kalau besaran itu diukur dengan alat ukur ya. Kalau bisa diukur dengan alat ukur dia bukan besaran. Hasilnya juga berupa angka. Itu yang dimaksud dengan besaran. Nih contohnya. Panjang jalan 300 meter. Yang besaran yang mana? Yang
Panjang ya. Panjang. Panjang itu besaran, 300 itu nilainya. Kemudian meter itu adalah satuannya. Ya. Kalau di tugas kemarin tinggi. Tugas kemarin tinggi ya. Di tugas kemarin tinggi tubuh. Tinggi badan. Jadi kalau tinggi itu besaran, angkanya itu nilai, sentimeternya itu satuan. Iya. Contoh lainnya tinggi lemari 8 hasta. Jadi tinggi ini besaran, 8 itu nilai, hasta itu adalah satuan. Sampai sini sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh ditanya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada gambar. Coba ini kalian lihat, benda yang diamati apa? Coba yang kalian amati dari gambar. Jeruk. Gambar jeruk. Jeruk. Jeruk, Bu. Ya, kemudian gambar Jeruk, Bu. hewan. Jeruk, Bu. Jeruk. Jeruk sama hewan. Jeruk, manusia dan hewan. Besaran apa yang bisa kita amati dari jeruk? Besaran apa yang bisa kita amati? Massa ya. Jadi massanya bisa kita amati dan bisa kita ukur. Kalau massa bisa kita ukur. Kemudian yang tidak dapat diukur apa? Misalnya kayak manusia nih, yang tidak dapat diukur misalnya bagaimana sih wajahnya, ganteng atau kurang ya. Jadi itu tidak bisa diukur ya. Jadi kalau manusia yang bisa diukur misalnya tinggi badan, kemudian berat, bisa diukur. Atau ini hewan ya, ini hewan apa ini? Sapi ya. Jadi kalau sapi yang bisa diukur, misalnya massa tubuhnya, kemudian tinggi tubuhnya. Ya, selanjutnya. Jadi besaran itu dibagi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Besaran yang satuannya telah ditetapkan dari besaran lain. Iya, benar ya. Jadi kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Jadi sudah ditetapkan satuan internasional dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok ada 7. Supaya kalian gampang ingatnya, kalian pakai singkatan jiwa SMP. J-nya itu jumlah zat. Ya, I-nya itu intensitas cahaya. W-nya itu waktu. A-nya itu arus. S-nya itu suhu. M-nya massa. P-nya panjang. Dan catat? Jadi jiwa SMP. Yaitu cara gampang untuk mengingatnya. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik atau kuat arus, suhu, massa, dan panjang. Kemudian satuannya, ini dan satuan internasional ya. Jadi kalau kalian ada perhitungan nanti, misalnya satuannya belum satuan internasional, kalian rubah menjadi satuan internasional ya. Kalau untuk panjang, satuan internasionalnya meter, disingkat dengan M. M kecil ya. Kemudian untuk massa, satuan internasionalnya kilogram. Ditanyain ke Bapak. kg. Oh iya, kemarin ada tugas mengukur massa tubuh. Kebanyakan, enggak kebanyakan ya, ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang tidak tahu. Ada beberapa yang menuliskan massa tubuhnya normal. Kemudian massa tubuhnya sehat. Ya, jadi itu salah ya. Jadi kalau massa tubuh itu diukur dengan timbangan badan. Hasilnya berupa angka, satuannya kilogram.
ya. Massa tubuh selama ini sering kita sebut dengan berat. Tapi sebenarnya berat dengan massa berbeda ya. Apa bedanya? Kalau massa tubuh itu jumlah materi yang ada di benda tersebut. Jadi materi yang ada di benda itu adalah massa. Diukurnya dengan timbangan atau neraca. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya. Jadi kalau massa di semua tempat sama, mau di bulan, di bumi, di matahari, kalau massa sama semua ya. Tapi kalau berat, di bulan dengan di bumi atau di matahari berbeda ya. Jadi kalau di bulan, berat kita lebih kecil daripada di bumi. Kenapa? Karena gravitasi di bulan 1/6 kali gravitasi bumi, jadi lebih kecil. Jadi gravitasi bumi berapa? Dibagi 6, itu kalau di bulan. Sampai sini paham? Beda massa dengan berat. Kalau massa di semua tempat sama. Kalau berat di semua tempat berbeda ya. Kalau berat di bulan dan di bumi berbeda. Kalau massa di bulan dan di bumi sama. Kemudian kalau massa satuannya kilogram. Kalau berat satuannya newton. Ya. Jadi kalau massa misalnya 10 kg di bumi. Di bulan sama 10 kg. Tapi kalau berat di bumi misalnya beratnya 10 newton. Di bulan beda beratnya, lebih kecil, 10 newton dibagi 6. Itu adalah beratnya di bulan ya. Jadi selama ini kita salah ya. Sebenarnya selama ini kita sebut dengan berat itu adalah massa. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Massa tubuh itu diukur dengan timbangan ya. Satuannya adalah kilogram. Itu sering kita sebut dengan berat. Padahal itu salah ya. Jadi kalau berat dipengaruhi oleh gravitasi. Nilainya beda. Kalau berat itu di semua tempat berbeda, kalau massa sama. Ya. Kemudian kalau waktu, kita lanjutkan ya. Kalau waktu satuan internasionalnya skor atau detik, disingkat dengan S. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, satuan internasionalnya. Jadi bukan Celcius. Ya. Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin, disingkat K. Kalau selama ini yang biasa kita gunakan adalah Celcius ya. Tapi untuk satuan internasional adalah Kelvin. Kemudian kuat arus listrik, satuan internasionalnya adalah ampere, disingkat A. Untuk jumlah zat itu adalah mol. Singkatannya sama ya, mol ya. Kemudian untuk intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, disingkat dengan CD. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini gambar besaran pokok. Yang ini gambar mistar untuk mengukur besaran panjang. Ini stopwatch untuk mengukur besaran waktu, satuannya detik. Kemudian ini termometer badan untuk mengukur suhu. Adalah ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian yang ini timbangan badan untuk mengukur massa tubuh. Ingat, massa bukan berat. Ya? Iya. Kemudian ini seperti candlemeter, seperti baterai ya. Jadi kalau candlemeter untuk mengukur intensitas cahaya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah konversi dari satuan. Kalau panjang umumnya di satuan yang digunakan adalah meter. Jadi konversi satuannya bagaimana?
Jadi ada tangganya ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, dekimeter, sentimeter, milimeter. Cara gampang mengingatnya gimana? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar mandir. Kucing itu K, kilometer maksudnya. Hitam itu HM, hektometer. Dalam mobil, dalam itu dekameter, dam. Kemudian mobil, itu maksudnya meter, M. Boleh sambil dicatat ya. Kemudian desi itu maksudnya DM, desimeter. Cantik itu CM, centimeter. Kemudian mondar mandir itu mm, milimeter. Jadi itu cara kita untuk gampang mengingat sesuatu. Kita buat singkatan. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar mandir. KM, KM, dam, M, DM, CM, dan MM. Jadi kalau di tangga, dia kalau turun naik, dia dikalikan 10. Turun 1 kali 10. Turun 2 berarti kali 10. Kali 100 berarti ya. Kemudian kalau naik gimana? Dibagi. Iya, kalau naik dibagi 10. Naik 1 dibagi 10. Naik 2 dibagi 10 bagi 10 berarti dibagi 100 totalnya. Kemudian itu kalau misalnya, nah ini ada soal ya. Jadi 20 km berapa meter? Coba siapa yang bisa jawab? Wah, kalau kilometer ke meter turun berapa? 3, Bu. Turun 3 berarti kali 33. 1000. iya, kali 1000 kali 10-nya 3 kali. Kali 10 kali 10 kali 10. Berarti kalau 20 km dijadikan meter, 20 dikali 1000. 20.000. 20.000. 20.000 meter. Jadi untuk konversi satuan ini harus paham ya kalian ya. Itu kalau satu ya, misalnya kilometer meter. Atau kalau misalnya meter kubik ke desimeter kubik, pangkat 3 kan itu? Kalau pangkat 3 gimana? Ada yang tahu? Coba Satu tangga misalnya, kali 1000. iya betul. Jadi kalau pangkat 3 dia kalau turun 1 dikali 1000. Misalnya 5 meter kubik. Berapa desimeter kubik? Jadi 5 meter kubik berapa? Ya, jadi kalau 5 meter kubik turun 1, berarti dia 5.000. meter kubik? Ya, kali 1000. Berarti 5.000 desimeter kubik ya. Kenapa kali 1000? Karena kalau kubik pangkat 3. Jadi 5 meter pangkat 3 atau kubik sama dengan 5.000 desimeter pangkat 3 atau 5 desimeter kubik. Ya, jadi kita lihat pangkatnya juga pengaruh ya. Kalau dia pangkat 3, kalau turun 1 dikali 1000. Kemudian kalau pangkatnya 2 atau kuadrat, turun 1 dikali 100. Misalnya 2 meter persegi. Turun 1 misalnya. Turun 1 ke desimeter persegi. Berarti kita kali 100. Berarti 200 desimeter persegi. Jadi kalau 2 meter persegi sama dengan 200 meter persegi. Jadi kalau turun 1 dikali 100. Kalau dia pangkat 2, ada perseginya. Paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya. Coba kalau ini 300 mm berapa meter? 300 milimeter. Ya, 300 mm berapa meter? 3.000, Bu. 3, Bu. 3.000, Bu. Naik 3, Bu. 3.000, ada yang 3. Paham, Bu. Milimeter ke meter turun atau naik di tangganya? Naik, Bu. Naik berapa? Bu, naik 3. Naik 3, ya. Jadi milimeter, naik 1 cm, naik satu lagi desimeter, naik satu lagi meter. Jadi naik 3. Kalau naik 3 berarti caranya 3.000. dibagi 3.000. 3. bagi 10, bagi 10, bagi 10. Totalnya dibagi 1000. Berarti 300 dibagi 1000 berapa? 3.000. 0,3. 0,3 ya. Jadi nolnya hilang, kemudian depannya kasih koma. 0,3 hasilnya. Ya, nanti belajar lagi ya di sini ya. Ya, Bu. Jadi kalau di tangganya turun 1 dikali 10, naik 1 dibagi 10. Ya. Ya, kemudian massa. Nah, sekarang massa. Ya, tadi udah jelaskan ya, massa dan berat itu dua besaran yang berbeda. Jadi kalau massa itu materi yang terkandung di dalam benda tersebut, jumlah materinya. Kalau benda berat itu dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, ini konversinya. 1 ton itu 10 kuintal. 1 kuintal 1000 kilogram. Atau 1 gram 1000 miligram. Nanti yang sering kita gunakan di pengukuran biasanya ini. 1 kilogram 1000 gram. Atau misalnya nanti ada di soal yang diketahui gram. Jadi kalau seperti itu harus kalian rubah menjadi kilogram ya, karena kilogram itu satuan internasional. Jadi kalau 1 kilogram 1000 gram. Jadi kalau 1 gram berapa kilogram? 1 gram berapa kilogram? 1000. 0,01, Bu. Kalian tahu? Ya, berapa tadi? 1000 gram. 0,001, Bu. Ibu siapa jawab tadi? Jawab siapa namanya, kelas berapa? Yang kecil, gram itu adalah 0,001 kilogram. Jadi caranya dia dibagi 1000, ya. Di tangganya itu dia naik 3 ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Jadi gram naik ke dekagram bagi 10, naik ke hektogram bagi 100, naik ke kilogram dibagi 1000. Jadi kalau 1 gram dibagi 1000, nolnya ke depan. Kalau kali 1000, nolnya ke belakang kan? Kalau bagi 1000, nolnya ke depan. Jadi 0,001 kilogram. Sudah paham? Ya. Jadi pada intinya kalau di tangga turun 1 kali 10, naik 1 dibagi 10. Jadi kalian harus hafal ya tangganya ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Singkatannya apa? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar, mandir. Nah, cara gampang kita mengingat sesuatu, kita singkat. Nah, ini waktu. Kemarin sudah di tugas 1 ya. Ini konversi satuan waktu ya. Jadi kalau 1 jam itu 60 menit.
1 menit 60 detik. Kalau 1 jam jadi berapa detik? 60 menit. 1 jam jadi 60 kali 60 jadi 3.600 detik. Ya. Kemarin ada di tugas 1. Kalau 7.200 detik berapa jam jadi? 1 Coba. Berapa? 2 7.200 detik. Kalau dijadikan jam, kita bagi 2 jam. karena 1 jam itu 3.600 detik. Ya. Jadi kalau 7.200 detik kita jadikan jam, 7.200 dibagi 3.600, hasilnya adalah 2 jam. 2 jam. Ya, kemarin ada beberapa 2 jam. kan betul ya. Nah, jadi kalau 1 hari itu 24 jam kali 60 menit kali 60 detik ada 86.400 detik itu dalam 1 hari. Ya. Nah, kemudian ini suhu. Untuk suhu diukur dengan termometer. Termometer yang sering kita gunakan itu termometer raksa dan termometer alkohol. Jadi nanti bab ke-3 atau ke-4 kita belajar mengenai konversi suhu ya. Kalau ini konversi suhu dari Celcius ke Kelvin. Atau Kelvin ke Celcius ke Kelvin ya. Jadi kalau Celcius mau kita jadikan Kelvin, dia ditambah 273. Nah, coba ini ada soal. Baca soalnya. Arif diminta ibunya membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Ya. Pertanyaannya, alat ukur yang digunakan apa? Celcius. Timbangan. Iya, ini nih. Timbangan. Ya, pada warung dalam pengukuran tersebut dilakukan menimbang gula ya, pakai anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Nah, pertanyaan ketiga, apakah yang diukur, berat atau massa? Yang diukur berat atau massa jadi? 250 kg. Massa yang diukur. 1 kilo dan 1 kilo. Massa ya. 1 kilo dan 250 gram. Jadi kalau massa jumlah materinya, satuannya kilogram. Jadi selama ini yang disebut dengan berat itu adalah massa. Jadi ini yang diukur adalah massa gula, bukan berat. Kalau berat satuannya newton, ini kan kilogram dan gram, ini massa ya. Kemudian yang terakhir sebutkan nama besaran. Apa nama besarannya? Kilogram dan massa ya. kilogram dan Massa. Kilogram dan gram. Jadi besarannya massa. kilogram dan gram, Bu. Berapa? Nih. 1,5 kilogram. Kenapa itu? Coba perhatikan dulu suara yang lain. Ya, jadi kalau besarannya massa, nilai besarnya 1,250 kilogram.
Nah, kemudian satuannya adalah kilogram, ya. Yang gram ini kita rubah jadi kilogram, jadi 0,25 kilogram. Jadi totalnya 1,25 kilogram. Ya, kemudian ini contoh soal mengenai konversi suhu. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Jadi untuk Celcius dirubah menjadi Kelvin, caranya kita tambah 273. Jadi 65 ditambah 273, hasilnya adalah 338 Kelvin. Ya. Kelvin ini satuan internasional. Ya. Cara merubah satuan Celcius ke Kelvin. Nah, kalau tadi kita belajar besaran pokok, sekarang kita belajar besaran turunan. Apa sih dimaksud dengan besaran turunan? Ya, ada yang tahu? Besaran yang satunya diturunkan dari besaran pokok. Iya, jadi kalau besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nih contohnya luas. Ini luas, ini besaran turunan. Diturunkan dari besaran pokoknya apa? Panjang. Kemudian lebar. Jadi luas ini rumusnya panjang kali lebar. Jadi panjang dan lebar ini adalah besaran pokok. Jadi dia diturunkan dari besaran pokok panjang ya. Kalau luas. Kemarin 31. Satuannya apa kalau luas? Internasional? Per segi. Persegi. Kalau luas meter persegi, kalau Kelvin tadi satuan suhu. Jangan salah ya, jangan kebalik. Kemudian ini volume. Volume ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya, jadi volume itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali lebar kali tinggi. Ya, diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang. Kemudian ini berat. Nih, yang selama ini kalian sebut berat. Jadi berat ini rumusnya W sama dengan M kali G. W itu berat, M itu massa, G itu gravitasi. Ya. Jadi kalau massanya 10 kg, beratnya adalah kalau di bumi sekitar 100 Newton. Dari mana 100 Newton? Massa 10 kg dikali percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat. Dapat hasilnya, jadi kalau di bumi 6, kalau di bumi 10, massa di bumi 10, maka beratnya 100 Newton. 100 kg M per S kuadrat. Ya, kemudian ini gaya. Gaya ini hampir mirip dengan berat rumusnya. Jadi diturunkan dari besaran pokok massa dan percepatan gravitasi A. Rumus gaya ini F sama dengan M kali A. Diturunkan dari besaran pokok massa dan A percepatan gravitasi ya. Kemudian massa jenis. Massa jenis ini rumusnya Rho sama dengan U per V. Diturunkan dari besaran pokok, massa, dan kalau V ini besaran turunan. Jadi dia diturunkan dari besaran lain ya, maksudnya kalau besaran turunan. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi satuannya hanya satu maksudnya. Misalnya hanya meter. Di meter itu udah ditetapkan ya, jadi itu adalah satuan internasional. Kemudian bedanya dengan besaran turunan, kalau besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya tidak hanya satu biasanya. Misalnya satuannya meter persegi, atau meter kubik, atau kilogram M per S kuadrat. Itu ya.
bedanya. Ya, sekarang kita belajar mengenai satuan baku. Jadi tadi satuan ada misalnya meter, ada jengkal, ada hasta, ada depa, ada kilogram. Jadi itu adalah satuan baku dan tak baku. Apa sih yang dimaksud dengan satuan baku? Satuan adalah merupakan satuan yang digunakan secara global bila digunakan untuk hal Satuan adalah sama untuk orang pada AM5 lain-lain. Kata besar dari Ya, coba yang menjawab siapa dari kelas mana? Namanya siapa? Dari kelas 7G. Namanya? Nursifa Ramadhani. Nursifa Ramadhani. Ya, jadi yang menjawab benar Ibu kasih nilai ya. Nursifa Ramadhani 7G. Ya, jadi kalau satuan baku benar ya Nursifa ya. Ya. Satuan baku itu satuan yang digunakan secara global. Kemudian hasil pengukurannya sama untuk setiap orang, untuk semua orang hasilnya sama. Kalau satuan baku. Kalau satuan tidak baku itu semua orang hasilnya bisa berbeda-beda. Dan dia tidak digunakan secara global. Contohnya apa? Kalau satuan baku contohnya meter. Kayaknya orang satu dengan orang lain kalau mengukur pakai gitar gitu, hasilnya pasti sama ya. Misalnya ngukur panjang buku, misalnya ngukur kertas, ya. Ngukur kertas misalnya. Jadi kalau orang satu misalnya orang pertama ngukurnya 30 cm panjangnya. Orang kedua pasti benar, pasti sama 30 cm. Jadi antara orang satu dengan orang lainnya hasilnya sama, ya. Itu kalau satuan baku. Kemudian satuannya juga global, satuannya meter atau sentimeter. Ya. Kemudian kalau satuan tidak baku, misalnya ngukurnya pakai jengkal. Kalau ini sekitar 1,5 jengkal. Jadi kalau ibu misalnya ngukur panjang kertas 1,5 jengkal, tapi kalau anak kecil atau orang yang kedua bisa saja hasilnya 2 jengkal. Jadi hasilnya berbeda ya. Orang satu dengan orang lainnya berbeda hasilnya. Itu satuan tidak baku. Kemudian satuannya juga jengkal. Itu tidak baku ya jengkal. Karena dia bukan global gitu kalau jengkal. Jadi kalau yang satuan internasional atau globalnya adalah meter. Ya. Sampai sini sudah paham? Sudah. Sudah, Bu. Contohnya meter, kilogram, Kelvin, itu contoh satuan baku. Kalau sentimeter juga bisa ya. Kemudian kalau satuan tidak baku, contohnya adalah jengkal, tombak, Depal. Nah, itu juga satuan tidak baku. Ya, jadi kalau pengukuran panjang itu kita bisa menggunakan penggaris atau menggunakan jengkal, ya. Jadi kalau penggaris itu hasilnya nanti berupa satuan baku, kalau pakai jengkal nanti hasilnya berupa satuan tidak baku. Nah, ini cara mengukur besaran panjang. Jadi cara mengukur besaran panjang yang pertama dengan penggaris. Ini penggaris. Kalian selama ini sudah sering ya mengukur dengan penggaris ya? Atau dengan meteran, untuk yang lebih paham dengan meteran. Kalau dengan penggaris, ketelitiannya sampai 1 mm. Dan nanti kalau kalian ada penggaris di rumah, kalian lihat ya. Dia yang paling kecil itu skalanya, ada garis kecil-kecil itu 1 mm skalanya. Jadi ketelitiannya sampai 1 mm atau 0,1 cm. Sudah pada tahu ya cara mengukur dengan penggaris ya? Ya. Kemudian yang kedua, mengukur panjang dengan apa? Dengan jangka sorong.
Jadi kalau jangka sorong ini untuk mengukur benda yang ukurannya lebih kecil panjangnya. Misalnya apa? Kita mau mengukur diameter logam, misalnya ya. Diameter logam atau diameter cincin. Jadi kita bisa menggunakan jangka sorong atau kedalaman suatu benda. Jadi kedalamannya tidak bisa kita ukur dengan meteran atau penggaris, atau tidak bisa. Jadi bendanya kecil, kita ukur kedalamannya dengan jangka sorong, ya. Nah, ini jangka sorongnya ya. Sudah lihat semua? Kelihatan tidak? Ini alat jangka sorong. Jadi kalau yang bawah, Kelihatan, Bu. ini namanya rahang bawah, dia untuk mengukur diameter luar. Ya, ini untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang ini rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang ini, bagian pinggir kanan, ini untuk mengukur kedalaman benda yang berukuran kecil. Ya. Kedalaman benda pakai yang kanan ini. Jadi caranya, bendanya kita letakkan di sini ya. Letakkan di sini atau di sini atau di sini. Kemudian kita gerakkan ini. Jadi kalau jangka sorong ada dua skala. Yang atas skala utama, sudah lihat ya. Skala utama ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya. Kemudian di bawah ini skala Nonius namanya. Jadi kalau skala Nonius ini dia ketelitiannya sampai 0,1 mm. Jadi untuk jangka sorong ketelitiannya sampai 0,1 mm. Ya, atau 0,01 cm. Dia lebih teliti dari penggaris. Paham ya? Jadi cara mengukurnya kita letakkan di sini, kemudian kita gerakkan ini. Kita gerakkan ini, kalau nanti di sininya kita gerakkan. Ya, kita geser-geser. Nah, ini ada soal. Ini ada alat, ada benda berwarna biru. Sudah lihat semua? Sudah. Benda berwarna biru mau ukur panjangnya dengan penggaris. Coba berapa panjangnya? Perhatikan baik-baik. Berapa? 2,2 cm. Ini yang skala kecilnya berapa? 2,2 cm. Iya, sebutkan nama dan kelasnya. 2,2 cm. Kelas 7F. Siapa? Muhammad Aska kelas 7B. Kelas 7F. Raffi dan Aska. Aska dan Raffi kelas 7F ya. Fahri, Bu. 2,2 cm ini kita lihat ya. Ini skalanya dia 6 Bu Aska dari kelas 7B. 2 cm. Jadi ini 6/8 2 cm. Kemudian kita lihat skala kecilnya. Skala kecilnya 1, 2. Ya. Jadi skala kecilnya ini 0,1 cm dibagi 10 berarti 0,2 cm. Berarti panjangnya 2 cm ditambah 0,2 cm. Jadi 2,2 cm. Meter. B ya. Bu. Ukur dengan penggaris atau mistar bisa semua ya, ukur panjang ya. Ya, selanjutnya, nah ini jangka sorong. Jangka sorong yang tadi, benda yang panjangnya lebih kecil dari mistar. Jadi kalau jangka sorong, yang atas ini skala utama. Bawah ini skala Nonius. Cara bacanya gimana? Cara mengukurnya? Ini kita lihat ya. Jadi kita lihat skala utamanya di
Ini 4 cm. Yang di sini 0,1, 0,2, 0,3. Berarti 4,3 cm ditambah, ya, yang ini skala nonius. Skala noniusnya kita lihat yang berhimpit yang mana? Yang garis bawah dan atas, yang garis atas dan bawah berhimpit. Yang mana? Di angka berapa? Udah. Di angka 5 ya. Ini. Angka 5. Ya, Bu. Angka 5 garis bawah dan atas berhimpit kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Berarti panjangnya 4,3 ini skala utama yang dekat dengan 0. 4,3 kan? Bu. Ini 1, 2, 3. 4,3 cm ditambah, nah yang berhimpit ini 5. Ini adalah 0,05. Ini ya. Jadi 4,3 cm ditambah 0,05 cm. Hasilnya 4,35 cm. C. Oke enggak? Jadi kalau untuk jangka sorong, kita ukur, kita lihat dari skala utama. Ini skala utama yang atas, ditambah skala nonius yang bawah. Ya. Kita lihat skala utama yang dekat dengan 0. Ini yang dekat dengan 0. 4,3 kan? Iya. Kita lihat skala nonius yang berhimpit di 5. Jadi skala noniusnya 0,05. Skala utamanya 4,3. Kita jumlahkan. 4,3 ditambah 0,05 cm. Hasilnya 4,35 cm. Yang C. Ya. Nah, ini juga sama jangka sorong. Coba kalau ini berapa panjangnya? Coba dilihat baik-baik. Yang dekat dengan 0, berapa ini? 1,5 ya. Dekat dengan 0, 1,5 ya. Jadi 1,5 tambah. Lihat sini Tambah berhimpit yang mana? 5. Yang berhimpit. 8. 1 tidak, berhimpit. 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak, 7 enggak, 8. Ya, 8-nya berhimpit. Jadi 1,5 ditambah 0,08 cm. Jadi 1,58 cm. Ini satuannya apa? Meter. Ini berapa ini milimeter. Itu berapa milimeter? 5,8. Iya betul. Betul ya, siapa tadi yang jawab dengan benar? Siapa yang jawab dengan benar barusan? 15 dari kelas 7B. Namanya siapa namanya? Ahli kelas 7F. Siapa ya? Siapa yang jawab benar tadi barusan? Dari kelas 7B. Ahli kelas 7F, Bu. Dari Apa? Ya, jadi jawabannya 1,58 cm kita rubah jadi milimeter berarti 15,8 milimeter ya. Itu cara mengukur dengan jangka sorong. Jadi bendanya di sini. Nih ya, diletakkan di sini bendanya. Ya, Bu. Ya, kemudian, nah ini ada alat ukur lagi, mikrometer skop. Lebih teliti dari jangka sorong untuk mengukur misalnya ketebalan cincin, ketebalan lembaran kertas. Ya, jadi misalnya ada kertas. Nih, kita mau mengukur tebalnya, kita tidak pakai penggaris. Bisa tidak? Tidak bisa. Jadi pakai, kalau ketebalan benda pakai benda yang sangat kecil ya panjangnya, kita ukur pakai mikrometer skrup namanya. Jadi dia ketelitiannya lebih teliti lagi dari penggaris atau jangka sorong. Telitiannya sampai 0,1 mm. Jadi 1 mm dibagi 100. Bayangkan ya, sangat kecil bisa diukur dengan yang mikrometer skrup.
Misalnya ketebalan cincin, ketebalan kertas, ya, plat seng, itu bisa diukur dengan mikrometer skrup. Jadi caranya bendanya letakkan di sini, nih, letakkan di sini. Kemudian ini diputar-putar mikrometernya. Mikrometer skrupnya kita putar-putar. Ini skala nonius, ini skala utama, ya. Jadi ada dua skala utama dan skala nonius. Jadi kita putar-putar yang skala noniusnya. Jadi kalau sudah nempel di bendanya, berarti dia sudah terukur ukurannya, ya. Nah, ini gambar mikrometer skrup yang lebih besar. Nih, coba kita lihat. Panjangnya berapa ini? Iya, panjang bendanya berapa? Jadi kalau mikrometer skrup satuannya milimeter, ya. Nih, kita lihat. Sini ya, yang berikut. Jadi ini kita ukurnya yang atas. Jadi kalau yang atas ini 1 milimeter, yang bawahnya lebih kecil lagi, ya. Nih, kita lihat ini. Yang atas ini 0,1 milimeter, yang bawah 0,01. Coba ini kita lihat. Oh, maaf, yang atas ini milimeter satuannya, bukan 0,1. Jadi kita lihat nih, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19 milimeter ditambah yang bawah ini berapa? 0,12 milimeter, ya. Jadi panjangnya 19,12 milimeter. Ya. Oh enggak, ini berhimpitnya dengan ada 0,5, ya, yang bawahnya 0,5. Jadi 19,5 milimeter ditambah 0,12 milimeter, berarti 19,62 milimeter panjangnya. Jadi kita jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Kalau yang bawah ini skalanya setengah, ya, setengah milimeter, ya. Sudah lihat semua belum? Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya kita lihat. Nih. Berapa panjang bendanya? Kita lihat ini. Yang berhimpit dengan ini, berapa skalanya? Ini ada. Coba berapa? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Berarti 8 milimeter kalau ini, ya. 8 milimeter skala utamanya ditambah yang ini berapa? 1. Yang ini 10, 11, 12. 0,12 milimeter. Berarti panjangnya skala utama 8 milimeter tambah skala nonius. Nih, lihat ya, garis yang berhimpit, ya. Nih. Garis yang berhimpit 0,12 mm, berarti 8 mm ditambah 0,12 mm, hasilnya 0,12 mm. Ya, jadi kita baca 8,12 Ya, coba kalau ini berapa? Nih, soal selanjutnya. Berapa panjangnya? Nih, dilihat skala utamanya. Yang bawah setengah, ya. 0, 1, 2, 3, 4, setengah. Tuh, ada garis kecil bawahnya. Jadi 4,5 mm tambah ini yang berhimpit berapa nih garis?
38. 5,38. Jadinya 4,8 Bu. 4,38 mm. 4,38 mm Bu. Bisa benar. 8 Jadi hasilnya 4,35 mm ditambah 0,38 mm. 4,88 mm. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah alat untuk mengukur massa. Debu Ini alat neraca ya. Ini neraca 2 lengan. Jadi alat untuk mengukur massa ada neraca Ohaus, ada neraca biasa ya. Nah, jadi kalau neraca biasa dia bisa mengukur ukuran yang lebih besar dari neraca Ohaus. Jadi kalau neraca Ohaus ini biasanya terbatas hanya beberapa kilogram ya atau beberapa gram. Jadi kalau neraca ini dia sampai 500 kilogram. Biasanya ada di pasar atau di timbangan badan ya. Nah, ini gambar neraca Ohaus. Ini neraca Ohaus. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Yang pertama kita kalibrasi dulu ya. Kalibrasi, jadi di sini ada sebelah kiri bawah, kita putar-putar sampai garis di sini berhimpit. Ini ada garisnya. Jadi harus kita kalibrasi ya supaya pengukuran kita benar. Jadi sudah garis di sini berhimpit antara lengan dan ininya berhimpit, berarti sudah kita kalibrasi, baru kita letakkan bendanya di atas bendanya. Kita letakkan benda, kemudian kita gerakkan ini skalanya, ya. Kita geser-geser ya. Geser dari skala yang besar sampai yang terkecil. Kemudian kita baca hasilnya, ya. Di laboratorium ada ya, di lab sekolah kita ada alat ini. Nanti kalau kalian masuk, kapan kita bisa melakukan ini ya. Kita bisa cepat sekolah seperti biasa tatap muka ya. Ya, kemudian kalau ini neraca, kalau ini prinsip seperti tuas atau pengungkit. Jadi kanan kiri harus sama, baru dia terukur berapa masanya, ya. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran waktu. Jadi waktu bisa kita ukur dengan jam atau dengan stopwatch. Nih, ini gambar stopwatch. Jadi kalau stopwatch ada 2 nih. Ada bagian luar yang angkanya besar, ada bagian dalam angkanya kecil. Kalau bagian luar ini untuk ukur detik, ya. Bagian dalam untuk ukur menit. Ya. Jadi kalau dia bergerak nih ya, 0, 5, 10, 12, 15, 20 sampai sini, kemudian kalau kembali ke sini berarti sudah 60 detik. Maka jarum yang di sini dia akan pindah ke sini. Ya, seperti gambar ini. Udah lihat semua ini? Ya, kalau di sini ini hasil pengukuran stopwatch-nya adalah 2 menit. Kemudian berapa detik ini? 11 Ini satu skalanya dibagi 5, berarti ini 0,2, berarti ini 2,12 detik. Ini menit nih, 2 menit. Yang ini detiknya 12 detik. Bukan 12 detik ya. Yang ini Susah 10,2 detik. Ya, yang ini ya. Jadi hasilnya 2 menit 10,2 detik. Nah, kemudian ini besaran turunan. Jadi kalau untuk ukur besaran turunan, kita misalnya kayak luas benda diukur dengan rumus panjang kali lebar. Kemarin ada di tugas 1, ada beberapa yang salah. Ada yang nulis satuannya meter, ada yang nulis rumusnya meter. Jadi kalau meter itu satuan,
ya. Nih. Jadi kalau luas rumusnya panjang kali lebar, diukurnya dengan kita ukur panjang kemudian ukur lebar baru kita kalikan. Kemudian volume cara mengukurnya gimana? Kita ukur panjang, lebar, dan tinggi. Lalu kita dapat hasil volumenya. Kemudian kalau zat cair kita ukur bisa dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian konsentrasi larutan. Itu konsentrasi larutan. Kita ukur dan timbang beratnya, kemudian volumenya berapa mililiter. Jadi cara mencari konsentrasi larutannya, masanya berapa gram dibagi volumenya berapa mililiter. Itu adalah konsentrasi larutan. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian ini laju pertumbuhan. Ibu, Bu, itu ada anak yang menimpa babinya diulang lagi. Gambarnya hilang. Iya, Bu. Jangan nge-share screen ya, Jafa. Jafa, dihapus. Anissa. Jangan share screen, Jafa. Jangan cepet share screen ya, yang lain. Jay sakit apa? Adija, share screen lagi Bu Adija. Iya, ya sudah Pak. Ya, tadi Jafanya mungkin nggak sengaja kayaknya. Anak saya 3 minggu. Ya, coba dilihat. Coba dilihat, udah kelihatan semua gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu, jadi udah. ini adalah laju pertumbuhan tanaman. Jadi mengukur laju pertumbuhan rumusnya apa? Rumusnya adalah pertambahan tinggi tanaman dari tinggi akhir dikurangi tinggi awal bagi selang waktu. Ya, misalnya kita ukur tanaman jagung. Tanaman jagung itu awal ukurannya 20 cm. Kemudian setelah 10 hari, dalam waktu 10 hari dia tingginya nambah jadi 60 cm. Jadi laju pertumbuhannya adalah tinggi akhir 60 cm dikurang Tingginya menjadi 60 cm. dibagi selang waktu. Jadi 40 cm dibagi 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Itu laju pertumbuhannya. Seperti ini sudah jelas? Agak jelas. Materi Ibu sudah selesai ya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ditanyakan tidak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas semua? Ada Bu. Iya. Jadi habis ini sudah Ibu memberikan penjelasan ini, silakan kalian lihat Google Classroom-nya ya. Tugas hari ini sudah Ibu share. Jadi tugasnya adalah kalian melakukan pengukuran panjang meja. Kalian melakukan pengukuran meja, lemari, dan ruang tamu. Kalian ukur dengan mistar. Kalian ukur dengan mistar, kemudian dengan depa, kemudian dengan hasta ya, kemudian dengan jengkal. Ya. Jadi hasilnya kalian tulis, kemudian kalian foto, kirimkan di Google Classroom. Ya. Jadi cukup sekian apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Tetap semangat, kerjakan semua tugasnya. Untuk yang belum sarapan, habis ini silakan sarapan ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Oke, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nabar, kuy. Mabar.
Nggak bisa mabar. Angkat apa? Ayo ML